Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa, sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berbicara pada Hajar Aswad. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an merupakan sosok yang tegas dan terkadang sifatnya itu membuatnya lebih keras dalam menghadapi sejumlah persoalan. Seperti saat dimintai pendapat mengenai tawanan perang Badar, Sayyidina Umar mengusulkan agar semua tawanan dihabisi nyawanya. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sifatnya yang lembut mengusulkan agar tawanan dibebaskan dengan syarat membayar tebusan. Watak keras Sayyidina Umar ini sebenarnya sudah bawaan sejak lahir. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditakuti. Ia tidak segan mengintimidasi setiap umat muslim yang ditemuinya. Setelah mu'alaf, Sayyidina Umar berubah menjadi pembela dakwah Rasul yang disegani tanpa kehilangan sifat tegasnya. Di sisi lain, ia merupakan sahabat yang sangat taat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kisah ketegasan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menarik adalah saat ia berbicara pada Hajar Aswad. Sekali waktu, ia menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad. Sebagai muslim yang sangat loyal dengan sunnah Rasul, Sayyidina Umar pun mengikutinya. Hanya saja, sebelum mencium batu hitam itu, ia mengatainya seolah sedang berbicara kepada seseorang yang sedang ia marahi. Sungguh, aku tahu kau ini hanya batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Andai saja Nabi tidak menciummu, aku pun tak akan pernah menciummu. Kisah ini dicatat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dengan mengutip hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad, "Sungguh, aku tahu bahwa kau hanya batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Sungguh andai aku tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu." Hadis riwayat Bukhari. Maka dia menciumnya lalu berkata, "Kenapa pula kita harus berlari-lari kecil? Sungguh kami telah menyaksikan orang-orang musyrikin melakukannya, namun kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dia berkata lagi, "Berlari-lari kecil ini adalah sesuatu sunnah yang telah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak suka bila meninggalkannya." Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Setelah Sayyidina Umar mencium batu itu, ia menangis dengan keras dan menoleh ke belakang. Ternyata ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sayyidina Umar berkata, "Wahai Abul Hasan," ataupun Ali bin Abi Thalib, "disinilah tempat menumpahkan air mata dan doa-doa yang dikabulkan." Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Hajar Aswad ini bisa memberi mudarat dan manfaat." "Bagaimana mungkin?" kata Sayyidina Umar. "Sesungguhnya ketika Allah mengambil janji atas keturunan Adam, Dia menetapkan suratan dan meletakkan pada Hajar Aswad.
batu tersebut akan menjadi saksi bagi umat muslim yang menepati janjinya. Demikian pula menjadi saksi bagi orang kafir yang mengingkarinya. Jawab Sayyidina Ali menjelaskan. Penjelasan Sayyidina Ali ini mengacu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 173 tentang janji yang disanggupi anak cucu Adam saat masih dalam alam arwah. Lebih lengkapnya, Az-Zabidi dalam Ithafus Sadatil Muttaqin mengisahkan, begitu Allah selesai menciptakan Nabi Adam, diusaplah punggung Adam dan keluar keturunan-keturunannya yang berjanji kepada Allah untuk menyembah dan menaatinya. Janji itu ditulis dalam sebuah kertas yang dimasukkan ke mulut Hajar Aswad. Kelak di akhirat, batu mulia itu memiliki kedua mata dan mulut untuk menjadi saksi atas janji anak cucu Adam dulu. Sekilas sikap Sayyidina Umar terhadap Hajar Aswad yang tadi seolah menunjukkan dirinya tidak mempercayai keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh batu mulia itu. Tapi jika ditelisik lebih dalam, ada hikmah besar di balik ucapannya. Saat peristiwa ini terjadi, kualitas keimanan masyarakat Mekah yang belum kokoh, mengingat mereka belum lama memeluk Islam. Ucapan Sayyidina Umar tersebut untuk mengantisipasi agar jangan sampai orang-orang meyakini ada batu yang bisa memberi mudarat dan manfaat dengan sendirinya, sebagaimana dulu orang Arab jahiliyah meyakini berhala-berhala memiliki kemampuan demikian. Jadi, Sayyidina Umar tetap meyakini sejumlah keistimewaan yang dimiliki Hajar Aswad, termasuk bisa melebur dosa dengan mencium atau menyentuhnya. Hanya saja, Sayyidina Umar menyesuaikan sikapnya itu di tengah-tengah masyarakat Mekah agar tidak terjadi salah persepsi. Selain itu, hikmah lain dari sikap Sayyidina Umar yang tadi menunjukkan ketaatan seorang umat Nabi untuk menjalankan sunnah Rasulnya. Kesediaan Sayyidina Umar mencium Hajar Aswad atas dasar ittiba ataupun mengikuti perbuatan Nabi merupakan bukti ketakwaannya. Sayyidina Umar tidak bertanya apa sebabnya Nabi mencium batu tersebut. Ia hanya mengikuti apa yang Nabi lakukan. Dalam agama Islam, ada banyak ibadah-ibadah yang dasarnya adalah ittiba. Dan demikianlah kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berbicara pada Hajar Aswad. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.